Sampurasun. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu semua sudah berkeluarga? Ada yang belum, ada yang ngaku. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan ayat Quran yang akan saya bacakan. Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam ayat tersebut sudah jelas ya Bapak Ibu, tujuan pernikahan adalah sakinah, mawadah, warohmah. Lalu apa itu sakinah? Sakinah adalah tentram, nyaman, dan tenang. Salah satu fungsi keluarga yang sudah dirumuskan oleh BKKBN adalah memberikan perlindungan, yaitu memberi kenyamanan dan ketenangan. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah menjaga keluarganya ya, sudah memberi pakaian yang layak, sudah memberi makanan yang baik, insya Allah. Amin. Tinggal kita tambah saja nyamannya. Lalu bagaimana cara menambah kenyamanan di dalam keluarga? Salah satu caranya adalah memberikan senyum. Senyum seperti apa? Senyum yang seimbang sudut kanan dan sudut kirinya. Dalam penelitian, yang efektif itu adalah senyum yang minimal 7 detik. Yang akan menimbulkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan. Kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu. Senyum 7 detik, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, luar biasa. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mudah-mudahan kita bahagia semua ya. Amin. Beberapa jurnal dan artikel yang saya baca, ternyata pada tahun 2023 penyebab perceraian tertinggi yaitu perselisihan dan pertengkaran antar pasangan. Ternyata ini sudah diteliti juga, kenapa sering terjadi pertengkaran? Karena istri tidak paham bagaimana kinerja otak suami dan suami tidak paham kinerja otak istri. Dalam penggalan ayat Quran surat Ali Imran ayat 36, Laisa dzakaru kal unsa, yang artinya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dari ayat tersebut, para ahli di luar sudah meneliti Bapak Ibu perbedaan laki-laki dan perempuan menggunakan banyak metode. Salah satu metodenya adalah men-scan otak laki-laki dan suami dengan laki-laki dan istri menggunakan alat fMRI. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Siapa yang paling banyak ngomong di rumah? Siapa yang paling banyak ngomel di rumah? Siapa yang paling banyak ngasih perintah? Oh, yang ngacung sendiri. Oh, ada yang nunjuk saya. Ya, luar biasa. Kompak ya Bapak Ibu, jawabannya ibunya. Kembali lagi dari hasil scan fMRI tersebut, ternyata kecerdasan otak laki-laki, kecerdasan bahasanya ada di sebelah kiri. Sedangkan perempuan ada di mana? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan. Jadi wajar ya Bapak Ibu kalau perempuan itu lebih cerdas berbicara. Para ahli juga menghitung rata-rata komunikasi laki-laki adalah 7.000 kata per hari, sedangkan perempuan 20.000 kata per hari. Jadi harap maklum ya Bapak kalau baru pulang sudah disambut dengan cerita panjang lebar dari ibu-ibunya ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan 20.000 kata per harinya. Sedangkan ibu-ibu tolong pahami kalau bapaknya hanya menjawab, kita udah cerita nih panjang lebar, bapaknya hanya jawab iya. Oh, jangan kecewa, itu mah bukan tidak mendengarkan, tapi sudah habis 7.000 katanya di luar sana di kantor. Jadi kita sisanya aja. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Lalu bagaimana cara berkomunikasi kepada anak? Ternyata pada neuroparenting ada istilah 5 baterai kasih sayang yang harus diisi di waktu balita. Apa saja itu 5 baterainya? Yang pertama baterai pujian, baterai pelukan, baterai waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Anak-anak harus sering dipuji, Bu. Anak-anak harus sering dipeluk, diajak bermain, diajak ngobrol, dilayani, dan sering diberi hadiah. Dalam Al-Quran, lebih banyak ayat-ayat yang berisi tentang dialog ayah dan anak dari antara ibu dan bisa dicek ya. Seperti dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf ayat 11 sampai 14, 16 sampai 18, dan seterusnya. Dialog Luqman dengan anak-anaknya ada dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 19, dan masih banyak ayat lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ayah yang harus lebih banyak membangun komunikasi terhadap anaknya. Saya mau tanya ke bapak-bapak, ke ibu-ibu juga boleh ya, bantu dijawab. Anaknya sudah dipeluk hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Anaknya sudah diberi pujian hari ini? Anaknya sudah diajak main, ngobrol? Alhamdulillah. Kalau belum, jadi PR, kalau sudah sering-sering ya Bu, lakukan ya. Nah, ini terbukti mencerdaskan anak untuk kecerdasan sosial, kecerdasan kognitif, dan kecerdasan emosional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya mau baca pantun lagi terakhir nih Bu. Pergi ke kondangan memakai kebaya, diingatkan Bapak jangan sampai terjatuh. Dengarkanlah ucapan terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.